Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Omar Abdul Samosir dari kelas 12 MIPA 2. Nah, saya akan berkhotbah. Isi khotbah kita ada di 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Saya akan membacakannya. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Nah, teman-teman, saya akan bercerita tentang dua pemuda yang melamar kerja di tempat orang yang berbeda kepercayaan. Nah, suatu hari kita anggaplah ada dua pemuda, yaitu yang pertama bernama Alpha dan Beta. Kedua orang ini beragama Kristen dan ini melamar kerja di tempat orang yang beda agama. Anggap saja di rumah seorang Pak Haji. Mereka berdua berdebat karena sepanjang hari mereka melamar kerja tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Nah, akhirnya mereka ingin melamar ke rumah seorang Pak Haji. Nah, karena mereka tahu mereka akan melamar di tempat seorang Pak Haji, maka si Beta ini dia berpura-pura atau mengganti identitasnya. Dia mengganti namanya menjadi kita buat saja Ihsan. Dari Beta ke Ihsan dia mengganti nama. Terus dia mengganti agamanya menjadi agama non-Kristen atau Muslim. Nah, sedangkan si Alpha ini dia tidak mengubah nama dan agamanya, dan dia tetap yakin dia pasti akan diterima kerja walaupun berbeda agama. Nah, tibalah saatnya saat mereka dua menemui seorang Pak Haji atau seorang yang bos di tempat itu, dan mereka ingin melamar pekerjaan. Si Alpha berkata bahwa dia beragama Kristen, dan si Beta mengatakan bahwa dia beragama Muslim, padahal dia berbohong. Nah, yang terkejutnya ternyata Pak Haji itu menerima mereka berdua walaupun si Alpha beda agama. Lalu Pak Haji memerintahkan pembantu yang lainnya untuk memberi makan si Alpha karena sudah seharian lelah mencari pekerjaan. Nah, lalu si Alpha makan dengan lahap dan minum karena sudah lelah seharian penuh. Lalu si Beta tidak terima dan menanyakan kepada Pak Haji, kenapa dia memberi makanan dan minuman kepada si Alpha dan kepada si Beta tidak. Lalu Pak Haji mengatakan bahwa si Alpha ini adalah seorang Kristen. Dia sudah lelah seharian mencari pekerjaan dan dia harus diberi makan dan minum.
karena dia sudah kelelahan. Nah, lalu si Beta bertanya, kenapa dia tidak diberi makan? Lalu Pak Haji menegaskan, lah, sekarang kan bulan puasa, kamu tidak puasa karena kamu seorang muslim, tapi tidak tahu bahwa bulan ini bulan puasa. Dan akhirnya karena kebohongan si Beta itu, dia terpaksa ikut berpuasa. Nah, di pertengahan hari, karena dia sudah tidak tahan, karena sudah tidak makan dari semalam, dia mengakui kepada Pak Haji bahwa dia berbohong. Dia mengatakan, maaf Pak, saya sebenarnya adalah orang Kristen, saya bukan orang Muslim. Saya berbohong di depan Bapak supaya saya dapat diterima pekerjaan. Sontak Pak Haji kaget dan kecewa, lalu mengatakan bahwa kamu seharusnya menjadi dirimu sendiri. Jangan membohongi dirimu sendiri demi sesuatu yang kamu inginkan. Karena Pak Haji itu baik, si Beta tidak dipecat, melainkan lain kali jangan pernah berbohong lagi. Nah, dari dua orang ini kita bisa menyimpulkan, yang pertama, jangan bohongi dirimu sendiri demi apa yang kamu inginkan. Nah, di ayat Alkitab ini sudah dikatakan bahwa kita ini adalah anak Allah dan berasal dari Allah. Makanya itu kita harus taat, percaya, serta menyebarkan firman-Nya. Maaf. Jangan bohongi yang kita sembah. Jangan kita berbohong di hadapan Allah demi sesuatu yang kita inginkan. Hidup kita ini milik Kristus. Nah, tertulis dalam ayat 1 itu, kita sudah dinyatakan sebagai anak Allah dan berasal dari Allah. Oleh karena itu, kita harus percaya, setia, serta taat kepada Allah. Jangan pernah berhenti menyatakan firman. Dan jangan pernah takut menyatakan firman-Mu dimanapun. Jangan karena di sekitarmu itu adalah orang berlainan kepercayaan, maka kamu menjadi minder. Misalnya di tengah kerumunan kamu minder mau berdoa. Nah, itu adalah sikap pemuda-pemudi Kristen yang sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, dari dua orang itu kita belajar bahwa tetaplah menjadi pribadi seperti Alpa. Dia tidak peduli apapun yang terjadi di dunia ini, dia tetap mempertahankan kepercayaan dan imannya. Bahkan dia tidak minder bila harus bekerja di tempat orang yang lain berlainan agama, yang berbeda agama. Dia tidak minder dan dia tidak takut menyatakan imannya di depan sang pemilik. Justru sang pemilik rumah yang berbeda agama itu malah mendukung dia dan langsung menerimanya. Nah, dari firman Tuhan ini, jangan bohongi dirimu sendiri demi sesuatu yang kamu inginkan. Jangan bohongi yang kita sembah, dan jangan pernah takut menyatakan firman Tuhan dimanapun, dan jangan pernah berhenti menyatakan firman Tuhan, karena kita berasal dari Allah, kita adalah anak Allah. Kita jangan pernah takut, sebab Allah ada di sisi kita setiap saat. Nah, akhirnya dua orang itu pun bisa bekerja di tempat Pak Haji itu dengan lancar, walaupun si Beta sudah kena peringatan saat pertama kali bekerja.
Nah, itu saja firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, serta sehingga kami bisa merasakan napas kehidupan sampai saat ini. Ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi pedoman hidup kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Ya Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami akan menjalankan kegiatan kami selanjutnya. Ini doa anak-Mu, amin. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Saya Onwar Samosir dari 12 MIPA 2 pamit undur diri dan shalom.